Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Masih sehat? Iya, alhamdulillah sehat. Ini udah hadir semua ibu. Oh, ada yang belum ya? Yang nanti kan masih menyusul ya, mungkin masih masak dia. Oh ya, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa sebentar ya ibu. Doa dimulai. Doa selesai. Untuk sebelumnya kita tepuk semangat dulu ya ibu-ibu. Ada yang masih ingat? Iya, bagus. Coba ibu siapa yang mau mencontohkan di depan? Oh ya, ibu Rizky. Oh ya, sini ibu. Dia bisa di situ juga ya, nggak apa-apa. Gimana ibu? Tepuk semangat ya. Ada yang masih ingat? Iya, tepuk semangat. 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 Oke, terima kasih ibu-ibu. Baiklah, sebelum melanjutkan pembelajaran kita hari ini, ada nggak kira-kira yang masih ingat pelajaran kita bulan semalam? Iya, membahas tentang apa? Tentang disabilitas. Iya, ada yang masih ingat ya? Di sini ada nggak yang anaknya maaf ya ibu-ibu yang cacat, ya kan? Ibu Nining ya semalam ya. Iya ibu, jangan berkecil hati ya ibu. Baik. Ini kita mulai pembelajaran kita selanjutnya. Sebelumnya di sini saya mau bertanya ibu-ibu, yang di rumah, yang tinggal di rumah itu siapa aja? Suami, istri, anak. Ada nggak di sini yang orang tuanya tinggal sama ibu-ibu? Oh ada. Ada berapa orang? Ada 3 orang. Siapa aja ibu yang tinggal di rumah ibu Nining? Ada. Siapa? Uyut. Terus? Oh iya, ada nenek, ada kakek. Oh iya. Terus ada lagi? Ada keponakan juga. Oh iya. Rame berarti di rumah ibu ya kan? Ya, baik. Di sini ada pengertian lansia menurut WHO, ya kan? Yaitu menurut pengertian lanjut usia menurut Organisasi Kesehatan Dunia World Health Organization atau WHO. Batasan terhadap lanjut usia dalam 4 golongan, yaitu usia pertengahan 45 sampai 59 tahun, ya kan? Yang kedua, lanjut usia 60 sampai 74 tahun. Terus di sini lanjut usia tua yaitu 75 sampai 90 tahun. Ada yang di sini orang tuanya lebih dari 90 tahun? Udah nggak ada ya Bu. Terus di sini lansia sangat tua yaitu di atas 90 tahun. Ada anggota keluarga ibu yang umurnya sampai 90 tahun? Tetangga ya Bu. Oh ya. Terus di sini ada menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 ada ketentuan umum pasal 1 ayat 2, yaitu lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun, ya kan? Catatan yang mendapat bantuan untuk PKH ini yaitu 70 tahun ke atas, ya kan? Kalau yang dikatakan lansia itu tadi 60 ke atas itu sudah tergolong dengan lansia. Tapi untuk yang mendapatkan bantuan PKH itu harus umur di atas 70 tahun. Terus yaitu lanjut usia menurut undang-undang tadi ayat 3, lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa. Kadang ada nggak yang pernah kita lihat ya kan, yang nenek-nenek ataupun kakek-kakek itu masih misalnya berjualan ya kan, itu dia masih mendapatkan penghasilan. Atau
yang ada nggak kira-kira orang tuanya ataupun pernah ibu lihat ada itu nenek-nenek ataupun kakek-kakek itu yang membuat kerajinan? Nah, buat kerajinan apa ibu-ibu? Oh ini ya Bu, piring dari lidi itu ya. Oh iya. Di sini kan itu dikatakan lanjut usia potensial, yaitu lansia yang bisa menghasilkan barang atau jasa. Terus di sini ayat 4, lanjut usia tidak potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya tergantung pada bantuan orang lain. Tadi yang misalnya ibu siapa tadi yang orang tuanya tinggal sendiri sama ibu? Itu bagaimana ibu? Oh, udah nggak bisa ini ya? Iya, berarti tinggal sama ibu, ibulah yang memberi makan ataupun segala keperluan mama ibu tadi ya Bu. Oh iya, baik, itulah yang dikatakan lanjut usia tidak potensial, yaitu dia tidak bisa misalnya sudah tidak bisa untuk menghasilkan uang ataupun tidak bisa untuk bekerja. Di sini juga ada mengapa kita harus peduli pada lansia. Ada kira-kira ibu yang tahu kenapa kita harus peduli dengan lansia? Karena sudah tua ya kan Bu, tidak bisa macam tadi lansia tidak potensial itu kan bisa diartikan dia hidupnya itu hanya bergantung kepada orang lain ataupun kepada anak-anaknya. Di sini mengapa kita harus peduli kepada lansia, yaitu amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 98 tentang kesejahteraan lansia memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jangan pula sementang ibu ataupun bapaknya sudah tua terus dimarah-marah ya kan. Lansia juga berhak untuk mendapatkan kehidupan ya kan, berhak juga mendapatkan perhatian dari tetangga-tetangga ataupun masyarakat ya kan. Jangan sementara lansia harus di rumah aja dikurung, itu juga tidak baik untuk kesehatannya. Terus di sini data lansia mengalami kekerasan dan penelantaran. Nah itu tadi yang misalnya orang tua tadi tidak diurusi, jangan sampai orang tua kita sampai terlantar. Terus di sini lansia ada orang tua yang membesarkan dan mendidik dengan kasih sayang. Ada poin selanjutnya, sebagian lansia kurang mendapatkan perhatian dari keluarga. Ini kan tadi di poin sebelumnya sudah menyebutkan bahwasanya orang tualah yang membesarkan, mendidik dan memberi kasih sayang kepada kita. Jadi sewaktu dia sudah lansia, sudah tidak bisa menghasilkan uang ataupun jangankan menghasilkan uang, untuk diri dia sendiri aja pun mungkin dia sudah tidak sanggup untuk mengurusnya. Sebaiknya sebagai anak janganlah sampai menelantarkan orang tuanya ya. Terus di sini sebagian lansia kurang mendapatkan perhatian dari keluarga itu tadi. Kenapa penyebabnya? Apa yang dikeluhkan keluarga tadi? Kenapa bisa orang tuanya itu ditelantarkan ya kan? Lansia adalah potret kita di masa yang akan datang. Mungkin ibu-ibu sekarang ini belum merasakan karena di posisi orang tua ibu tadi ya kan. Kita ini bakalan juga bila umur kita panjang ya kan, kita bakalan juga merasakan sampai kita lansia nanti bagaimana kedepannya itu ya kan Bu. Nanti mudah-mudahan ya kita juga diperlakukan secara baik jika kita juga memperlakukan orang tua secara baik. Terus di sini panti lansia atau panti jompo terbatas. Banyak kadang kan kita lihat ataupun kita dengar bahwasanya anaknya itu mengirim orang tuanya itu ke panti jompo. Ada nggak di sini ibu-ibu yang mengirim orang tuanya ke panti jompo? Nggak ada ya Bu. Ya mudah-mudahan jangan sampai ya Ibu. Kalau bisa
kita lah sendiri yang mengurusin orang tua kita, ya kan? Sedikit banyaknya orang tua lah yang telah membesarkan kita. Inilah waktunya, saatnya kita untuk berbalas budi kepada orang tua. Nah, terus di sini ada selanjutnya Ibu, kondisi dan permasalahan lanjut usia. Biasanya itu apa yang sering dialami? Di sini ada kondisi dan permasalahan lanjut usia. Biasanya itu apa yang ibu-ibu rasakan, yang misalnya ada orang tuanya tinggal sama ibu, biasanya perubahan apa aja itu? Lebih sering marah, ya kan? Terus lupa, terus apalagi, ada lagi ibu? Lebih sering marah-marah, ya kan? Nah, di sini juga lansia itu memiliki kondisi dan permasalahan, yaitu salah satunya permasalahan fisik atau biologis. Terus yang kedua ada psikososialnya juga, itu biasa kadang yang kalau udah nenek-nenek ataupun kakek-kakek, ya kan, spiritual atau rohaninya itu terganggu gitu. Dalam artian di sini yaitu perubahan fungsi organ tubuh. Kalau misalnya secara fisiknya, perubahan suhu badan menyebabkan kulit keriput. Makanya kadang kita lihat itu kalau umur yang udah 60 ke atas ataupun 70, nenek-nenek itu kan pasti kita bisa lihat, ya kan, di tangannya itu keriput-keriput ataupun di wajahnya. Terus di situ gangguan gerakan akibat radang sendi. Biasanya ini kalau lansia itu mudah capek ataupun lututnya ini sakit, ya kan, itu karena persendiannya itu sudah mulai kadang pengapuran, ataupun misalnya otot-ototnya itu kan sudah bekerja secara tidak maksimal lagi. Terus di sini ada gangguan panca indera. Itu biasanya pun penglihatannya mulai agak kabur, ya kan, kadang makanya pakai kacamata, ataupun nanti kadang dia misalnya berjalan itu kadang mau menabrak sendiri, ya kan Bu? Iya. Terus di sini ada gangguan saluran kencing. Misalnya kadang ada itu yang kakek-kakek ataupun nenek-nenek sudah tidak bisa lagi mengontrol buang air kecilnya, makanya kadang bisa juga dia kencing di tempat tidur. Makanya ibu sebagai anaknya ataupun bapak sebagai anaknya itu harap memaklumi, ya kan, karena memang itulah yang dialami oleh lansia. Terus di sini kalau secara psikososialnya yaitu muncul depresi. Kadang lansia ini mulai cemasnya itu misalnya dia memikirkan anaknya, anakku di sana udah makan apa belum. Kadang padahal yang anak yang di sini tadi nggak ditanyanya, ya kan, dia nanti memikirkan hal-hal yang itulah yang membuatkan dia menjadi kadang depresi, ya kan. Kalau secara rohani itu jarang beribadah. Misalnya kalau semakin lansia ini nanti ibadahnya juga semakin sering, ya kan, karena dia juga sudah tidak bisa apa-apa ataupun sudah tidak bekerja, ya kan, jadinya ibadahnya itu biasanya lebih taat. Terus di sini kalau menurut secara rohaninya, kondisi dan permasalahannya itu kurang mampu berbagi dengan orang lain. Misalnya kadang dia lebih sering sendiri ataupun merenung, ya kan ibu-ibu, ada nggak yang orang tuanya seperti itu? Dia lebih sering kadang di kamar aja, ya kan, tidak mau kadang cerita-cerita sama anaknya apa permasalahannya ataupun apa yang dialami sama dia, itu dia kadang jarang itu mau berbagi sama anaknya. Makanya jadi kita lah yang harus lebih memahami dan mengerti keadaan ataupun kondisi dia, mau apa dia, itu kita yang harus lebih mengerti. Jangan nunggu ditanya ataupun kadang dia itu sering melamun ataupun apa, itu sebaiknya ditanyakan kenapa
bapak mau apa, ataupun ibu mau apa, atau mau kemana aja gitu kan. Misalnya dia mau pergi jalan. Saya rasa cukup materinya cukup sampai di sini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.